Hari ini, teman-teman Netra Cipta yang ada di rumah, masih penasaran nih, bidang apa aja sih yang ada di PT Mediatama Zenko TV ini? Halo semua, Netra Cipta hadir menjumpai Anda masih bersama saya, Baita Merah Putri. Dan kali ini kita akan membahas seputar apa aja sih bidang yang ada di MZK Group. Nah, hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Direktur Utama yaitu Ibu Marta Safrina. Nah, mulai sekarang kita dengarkan apa aja bidang yang ada di MZK. Hari ini teman-teman Netra Cipta yang ada di rumah masih penasaran nih, bidang apa aja sih yang ada di PT Mediatama Zenko TV ini? Oke, di MZK itu sebenarnya kan sebuah perusahaan. Nah, di situ kita mendaftarkannya kemarin ada 4 bidang. Dan 4 bidang itu yang pertama ada MZK NIS dalam bidang media berita online, terus ada MZK Institute itu lembaga pelatihan kerja, dan terus ada penerbit dan pencetakan MZK, dan terus lagi MZK Pictures itu akan nanti di bidang film, iklan dan lain-lain. Oh, nih agak menarik nih yang bagian bidang pelatihan kerja. Nah, itu bergerak dalam bidang apa dan apa aja sih program yang ada? Sepertinya menarik nih karena kebanyakan sahabat Netra Cipta yang di rumah masih mencari informasi tentang bagaimana cara mencari kerja atau bagaimana mencari informasi yang mungkin kebanyakan sahabat Netra Cipta yang di rumah itu adalah sebagian dari orang yang bekerja di bagian media kayak gitu. Oke, untuk yang di MZK Institute itu sendiri, kan lembaga pelatihan kerjanya namanya MZK Institute ya. Nah, itu kita udah dapat izin dari notaris juga, dari Kemenkumham, dan itu juga nanti di sana kita lebih fokus ke pelatihan wartawan. Pelatihan wartawan, bagaimana cara mengedukasi wartawan, bagaimana cara nanti melatih wartawan ini menulis, bagaimana nanti kode etik jurnalistik wartawan gitu. Tidak tutup kemungkinan juga akan ada pelatihan dan pengembangan big tech, pimpinan teknologi teknis dan lain-lain. Oh, berarti di bidang ini itu hanya khusus ke wartawan atau bisa orang umum yang masuk ke bidang ini? Itu tidak dikhususkan untuk wartawan aja, bisa orang umum yang masuk gitu kan, karena kan wartawan itu ada orang umum yang pengen jadi wartawan, nah itu bisa masuk gitu. Oh, jadi nggak harus wartawan yang mendaftar ke bidang ini? Iya, nggak harus. Nah, di bidang ini ada nggak sih Bu program yang setiap harinya dilakuin oleh PT MZK? Ada, misalkan kalau setiap minggunya itu ya kita kan ada jadwal tuh, bikin jadwal sama tim ya, kayak hari Senin sampai Rabu ada misalkannya kelas UKW muda misalnya kan, ada Rabu Kamis ada redaktur, misalkan ada setiap Jumat workshop gitu, dan terus ada lagi nanti diskusi publik ya gitulah biasanya kita lakukan. Nah, nih sahabat Netra Cipta yang di rumah mesti penasaran nih, yang seumpama yang dibahas di diskusi publik itu seperti apa dan pesertanya itu diwajibkan atau harus yang ikut diskusi publik hanya orang ini nih, yang lain nggak bisa atau bagaimana? Kalau untuk diskusi publik itu umum ya, umum. Dari lapisan masyarakat pun boleh ikut karena namanya publik, tidak hanya wartawan, ada nanti berbagai profesi, ada nanti berbagai kalangan, itu boleh ikut semua tergantung temanya. Biasanya kalau misalkan temanya satu pendidikan, yang biasanya ikut-ikut ada guru-guru, tambah wartawan kan mau selalu ikut ya, karena memang masa wajib kita gitu istilahnya, peserta wajib gitu. Nah yang lain tambahan gitu-gitu sih. Oh, berarti narasumbernya memang MZK yang menyediakan atau ada orang yang menyodorkan, oh ini saya punya narasumber ini untuk diskusi publik PT MZK. Nah, atau bagaimana? Kalau narasumber biasanya kita tim nyari ya, tim nyari. Misalkan minggu ini kita ada tema ini loh gitu kan. Nah kita udah nyari jauh-jauh hari ini. Misalkan tema pendidikan tadi, bisa nanti undang kementerian atau guru, salah satu guru, ada praktisi pendidikan, ada nanti dosen gitu kan. Ya mungkin yang berhubungan dengan itu bisa kita undang, dan itu sendiri MZK Institute yang menyediain gitu. Oh, jadi nih kalau kita ngundang narasumber, apa sih kendalanya yang dialami oleh tim saat mau menghadirkan narasumber tersebut? Salah satu kendalanya adalah susahnya untuk berkomunikasi ya, karena kita kan kalau bisa dibilang kita ada tim yang mengurus di itu, seperti ada Pak Agung ya yang banyak relasi akan
cover itu semua gitu. Dan kendalanya itu aja, ketika kita menghubungi balasannya lambat dan itu akan mepet ya, itu wajar ya kalau dalam itu, bahkan di TV-TV lain juga akan mengalami. Caranya akan ada cadangan. Oh, jadi memang kita memang sudah sediakan narasumber lain dari narasumber yang utama. Cadangan namanya. Jadi kalau misalkan misalnya saya ini narasumber, saya nggak bisa ganti sama Mbak Baita misalnya kan, kayak gitu, dengan background sama. Jadi diskusi publik ini sudah berjalan berapa lama? Sekarang kita udah ke diskusi publik yang ke-8 ya, udah mau 2 bulan gitu. Kita setiap minggu kan ngadain. Nah, sekali pertemuan atau sekali mengadakan diskusi publik itu berapa peserta yang ikut? Kalau peserta ya minimalnya itu udah 70-an. 70. Nah, itu dari semua wilayah. Dari itu kan kemarin kita sampai 100 sampai 200 ya. Itu kan target kita ya memang sebanyak-banyaknya gitu. Karena kita baru dan itu otomatis kadang-kadang kita juga, mereka masuk sebenarnya kadang-kadang ada kendala, mereka keluar. Kalau kita hitung semuanya ya lebih dari 100 biasanya gitu kan. Nah, kalau sahabat Netra Cipta yang ada di rumah nih mau ikutan ke diskusi publik, apa sih yang mereka dapat dari hasil diskusi itu? Kalau dari ikut diskusi publik itu pertama ya sertifikat gratis ya secara nasional, sertifikat. karena diskusi publik kita diskusi publik nasional. Nah, jadi ini dapat sertifikat. Sertifikat itu bisa digunakan untuk apa? Kalau sertifikat itu digunakan misalkan kita udah ikut dengan tema ini, dan itu pun kamu semua atau sahabat semua bisa gunakan sebagai, kalau mereka udah dapat keilmuan ini loh gitu. Nah, itu bisa digunakan untuk itu. Oh, jadi kayak seumpama mahasiswa yang ikut itu bisa masuk ke credit point siswanya. Oh, jadi untuk sahabat Netra Cipta yang di rumah yang mau dapat poin untuk kampusnya yang khusus mahasiswa, boleh ikutan ke diskusi publik yang ada di program NZK Institute.